Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tartar Abimanyu dengan NIM 12032200012 dari kelas TL4603. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai game teori mata kuliah riset operasi 2. Baik, untuk game teori sendiri atau teori permainan adalah cabang ilmu dalam riset operasi yang mempelajari strategi pengambilan keputusan dalam situasi kompetitif dan kooperatif. Dalam konteks riset operasi 2, game teori berfokus pada situasi di mana beberapa pihak yang disebut pemain memiliki kepentingan yang saling berinteraksi, sehingga keputusan satu pihak dapat mempengaruhi hasil pihak lain. Untuk fungsi game teorinya sendiri, dalam dunia logistik, game teori memiliki beberapa fungsi yang penting untuk membantu perusahaan dan pihak terkait dalam pengambilan keputusan strategis. Berikut merupakan fungsi-fungsi game teori. Yang pertama adalah optimalisasi rantai pasokan, yang berguna untuk menentukan jumlah stok dan waktu penyimpanan yang tepat. Yang kedua adalah negosiasi kontrak, memperoleh kesepakatan yang menguntungkan dengan pemasok dan distributor. Yang ketiga adalah efisiensi transportasi, yang berguna untuk mengoptimalkan rute pengiriman untuk menghemat biaya. Yang keempat adalah kolaborasi logistik, yang berguna untuk berbagi rute atau sumber daya dengan perusahaan lain untuk efisiensi. Dan yang terakhir adalah penetapan harga, membantu dalam menetapkan harga yang kompetitif di pasar. Selanjutnya adalah model game teori berdasarkan jumlah pemain. Untuk model game teori sendiri terdiri dari dua pemain atau n pemain. N di sini memiliki nilai lebih dari dua pemain, bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian berdasarkan jumlah keuntungan dan kerugian. Yang pertama adalah berjumlah 0 bila keuntungan ditambah kerugian sama dengan 0 atau zero sum game. Yang kedua adalah berjumlah bukan 0 atau non-zero sum game. Dan poin yang ketiga adalah berdasarkan jumlah strategi. Di sini terdapat dua strategi atau N strategi. Sama halnya seperti jumlah pemain, nilai N di sini memiliki yang berarti lebih dari dua, bisa 3, 4, atau 5, atau seterusnya. Kemudian kasus permainan dua pemain jumlah 0. Untuk strategi murni, pemain baris atau maximizing player atau pemain yang berusaha memaksimumkan keuntungan akan mengidentifikasi strategi optimalnya melalui kriteria maksimin, yaitu mencari nilai minimum-minimum baris, kemudian dicari nilai maksimumnya. Setelah itu terdapat pemain kolom atau minimizing player atau pemain yang berusaha meminimumkan kerugian akan menggunakan strategi optimalnya melalui kriteria minimax, yaitu mencari nilai maksimum maksimum kolom, kemudian dicari nilai minimumnya. Apabila hasil dari penerapan maksimin atau dari pemain baris dan penerapan minimax atau dari pemain kolom menghasilkan nilai yang sama, berarti permainan berakhir atau titik equilibriumnya telah tercapai, dan titik ini disebut sebagai titik pelana atau saddle point. Kemudian, untuk strategi campuran, strategi yang dilakukan bila strategi murni belum memberikan penyelesaian optimal, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut untuk mendapatkan titik pelana atau saddle point yang sama. Baik, kemudian kita masuk ke dalam contoh soal strategi murni. Di sini terdapat soal, yaitu dua perusahaan bersaing untuk mendapatkan keuntungan dengan mengandalkan strategi yang dimiliki. Perusahaan A mengandalkan 3 strategi dan perusahaan B mengandalkan 4 strategi dengan matriks payoff sebagai berikut. Dapat dilihat pada soal, di sini perusahaan A memiliki 3 strategi. Yang pertama adalah undian, yang kedua adalah hadiah, dan yang ketiga adalah diskon. Untuk perusahaan B sendiri, di sini memiliki 4 strategi. Yang pertama adalah undian, yang kedua adalah hadiah, yang ketiga diskon, dan yang keempat adalah kupon. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah strategi mana yang harus dipilih oleh masing-masing perusahaan untuk mendapatkan hasil optimal dari pemain. Baik, di sini untuk menemukan hasil akhir dari persoalan yang terdapat di layar, kita perlu mencari maksiminnya. Maksimin di sini dapat dicari dengan menggunakan baris pertama pada perusahaan A atau yang di sini undian 1, undian S1. Untuk baris undian S1 dari perusahaan A sendiri terdapat nilai 2, 1, 3, dan 4. Kemudian kita pilih yang paling kecil, yaitu 1. Kemudian untuk baris kedua, yaitu
memiliki nilai 4, 10, 13, dan 5. Karena yang diambil yang paling kecil, berarti kita memilih angka 4. Kemudian baris terakhir terdapat angka 9, 7, 8, dan 6. Dan yang paling kecil adalah 6. Kemudian kita harus menentukan minimaxnya. Untuk menentukan minimax, diambil dari jumlah angka yang paling besar dalam kolom atau pada baris perusahaan B. Untuk kolom pertama memiliki angka 2, 4, dan 9. Karena diambil yang paling besar, maka 9 yang dipilih. Untuk kolom kedua memiliki angka 1, 10, dan 7. Maka yang dipilih adalah 10. Untuk kolom ketiga memiliki angka 3, 13, dan 8. Maka yang diambil adalah 13. Kemudian untuk kolom yang keempat memiliki nilai 4, 5, dan 6. Maka yang diambil adalah 6. Dan untuk menentukan hasil akhir, di sini kita akan menggunakan nilai terbesar dari hasil maksimin dan nilai terkecil dari hasil minimax. Dan dapat dilihat di sini hasil maksimin sama dengan hasil minimax karena untuk hasil maksiminnya di sini diambil 6 karena dari angka 1, 4, dan 6 yang paling tinggi adalah 6. Kemudian untuk hasil minimaxnya sendiri angka yang diambil adalah 6 karena angka yang paling kecil adalah 6. Kemudian karena hasil maksimin dan hasil minimaxnya sama-sama memiliki angka yang sama yaitu 6, maka ini merupakan hasil yang optimal karena telah tercapai titik plana atau saddle point. Kemudian kita masuk ke dalam contoh soal strategi campuran. Di sini terdapat soal yaitu berdasarkan kriteria maksimin atau mix strategi, pemain A harus memilih nilai X1 yang akan memaksimumkan ekspektasi payoff minimumnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menggambar garis linear sebagai fungsi X. Dan tabel berikut merupakan data yang dimiliki pada soal, yaitu untuk pemain A sendiri memiliki 2 strategi, dan untuk pemain B memiliki 3 strategi. Hal pertama yang dilakukan adalah sama seperti pada strategi murni, yaitu kita mencari minimum dan maksimumnya. Untuk minimumnya sendiri, di sini pada baris pertama terdapat angka 0, min 2, dan 2. Maka yang diambil adalah yang terkecil yaitu min 2. Untuk baris kedua terdapat angka 5, 4, dan min 3. Maka yang diambil adalah min 3. Kemudian untuk minimaxnya sendiri terdapat pada kolom 1 yaitu 0 dan 5. Maka yang diambil adalah 5. Dan untuk kolom kedua yaitu min 2 dan 4. Yang diambil adalah 4. Dan untuk kolom ketiga yaitu 2 dan min 3. Maka yang diambil adalah 2. Dan hasil dari angka-angka tersebut adalah tidak memiliki saddle point. Berdasarkan pure strategi B, maka ekspektasi payoff untuk A adalah seperti pada tabel berikut. Untuk pure strategi B1, ekspektasi payoff A-nya adalah min 5x1 ditambah 5. Untuk pure strategi B-nya, untuk pure strategi B yang kedua adalah min 6x1 ditambah 4 untuk payoff A-nya. Dan untuk pure strategi B yang ketiga memiliki nilai ekspektasi payoff A-nya yaitu 5x1 min 3. Kemudian di sini terdapat perhitungan yaitu 5 dalam kurung 7/11 dikurang 1 sama dengan 2/11. Sehingga untuk Y1 bintangnya memiliki nilai dalam kurung 5 min 5x1 ditambah Y2 bintangnya 4 min 6x1 ditambah Y3 bintang dalam kurung min 3x min 3 tambah 5x1 dengan hasilnya 2/11. Dengan Y1 bintang ditambah Y2 bintang dan Y3 bintang memiliki nilai 1. Dan untuk grafiknya dapat dilihat pada layar sebagai berikut.
Untuk titik potong SCR aljabar, min 6x1 ditambah 4 sama dengan 5x1 min 3. Kemudian, min 11x1 sama dengan min 7, x1 bintang sama dengan 7/11. Maka, hasil dari x2 bintang sama dengan 1 dikurang x1 bintang, sama dengan 1 dikurang 7/11, yaitu 4/11. Kemudian pada sigma I, sigma J, A, IJ, XI, dan YJ tidak melewati titik maksimin berkorespondensi dengan YJ bintang sama dengan 0. Karena itu, Y1 bintang sama dengan 0. Sehingga Y2 bintang ditambah Y3 bintang sama dengan 1, atau Y3 bintang sama dengan 1 dikurang Y2 bintang. Masukkan ke persamaan 1. Jika X1 sama dengan 0 menuju 4 Y2 bintang dikurang 3 Y3 bintang sama dengan 2/11, X1 sama dengan 1 menuju min 2 Y2 bintang ditambah 2 Y3 bintang sama dengan 2/11, sehingga didapat Y3 bintang sama dengan 6/11 dan Y2 bintang sama dengan 5/11. Solusi optimum untuk kedua pemain adalah A dalam kurung X1, X2 sama dengan 7/11, 4/11. Kemudian untuk pemain yang kedua atau B, Y1, Y2, Y3 sama dengan 0,5/11, 6/11 dengan nilai game V bintang sama dengan 2/11. Maka dari itu 2/11 menjadi nilai akhir pada contoh soal strategi campuran. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.